Justru sebaliknya kita menemukan banyak orang yang menyesal kenapa dari dulu tidak belajar bahasa Inggris. Ketika ada peluang beasiswa, ada peluang pertukaran pelajar, ada peluang pekerjaan, seakan-akan itu lewat begitu saja. Kenapa? Karena kita tidak menguasai bahasa Inggris. Hi everyone, welcome back again in my channel You English, belajar bahasa Inggris lebih mudah dan menyenangkan. Nah, pada sesi ini kita akan menjelaskan secara komprehensif tentang present perfect continuous. Present perfect continuous. Present perfect continuous ini sangat sering digunakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, kira-kira apa fungsi utama daripada present perfect continuous? Present itu adalah sekarang, perfect itu adalah sempurna, dan continuous itu adalah sedang berlangsung. Fungsi daripada present perfect continuous adalah untuk menjelaskan kalimat atau kegiatan yang sudah kita mulai, namun sampai sekarang ini masih berlangsung. Dia sudah kita mulai, namun sampai sekarang ini masih berlangsung. Misalnya, contoh kalimat sederhananya dalam bahasa Indonesia, saya sudah menonton daripada channel You English untuk belajar bahasa Inggris dari tahun 2024. Nah, itu contoh sederhananya. Saya sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 2 tahun. Ketika dia menyebutkan selama 2 tahun, sekarang pun dia masih bekerja di perusahaan tersebut. Artinya, kalimat present perfect continuous itu digunakan dalam kalimat bahasa Inggris sehari-hari. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk menjelaskan sebuah durasi ataupun masa terjadi sebuah peristiwa yang telah dimulai pada masa lampau tentunya dan sedang berlangsung hingga saat ini, untuk menjelaskan sebuah durasi, sebuah proses, sebuah waktu yang telah dilakukan meskipun sampai sekarang ini juga masih berlangsung. Sebelum kita beranjak ke contoh kalimat verbal maupun kalimat nominal dalam present perfect continuous, kita ketahui dulu ciri daripada keterangan waktu yang digunakan. Keterangan waktu yang digunakan itu pada umumnya menggunakan since, yang artinya adalah sejak, misalnya sejak tahun 2024, sejak tahun 1999, ataupun sejak bulan Mei gitu. Itu adalah digunakan dengan since, sejak. Ataupun yang umum digunakan juga yaitu for. Dalam hal ini for diartikan bukan untuk, namun for diartikan dengan selama. Misalnya selama 2 bulan, selama 3 tahun, demikian. Jadi nanti menunjukkan daripada selama di sini menunjukkan durasi yang telah dilakukan. Dalam present perfect continuous juga menggunakan kata bantu yang juga mencirikan daripada present perfect continuous tersebut. Dalam hal ini digunakan have dan has. Have dan has. Untuk subjek I, sebagaimana kita lihat di layar, subjek I menggunakan have, you menggunakan have, we menggunakan have, they menggunakan have. I, you, we, they menggunakan alat bantu, kata bantu daripada have. Sedangkan she, he, dan it itu menggunakan kata bantu has. Everyone, pada present perfect continuous, verb, kata kerja, untuk kalimat verbal yang digunakan adalah kata kerja ditambahkan dengan ing, sebagaimana pada video sebelumnya. Contohnya dapat kita dilihat di layar, misalnya swim menjadi swimming, read menjadi reading, write menjadi writing, enjoy menjadi enjoying, play menjadi playing, visit menjadi visiting, dan finish menjadi finishing. Nah, sekarang kita akan beranjak melihat contoh kalimat daripada present perfect continuous. Nah, contoh yang pertama adalah kalimat verbal. Kita tahu kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya mengandung kata kerja. Berbeda dengan daripada kalimat nominal. Kata kerja seperti tadi berenang kemudian berlari, kemudian membaca, itu semua adalah kata kerja. Contoh kalimat positifnya daripada present perfect continuous misalnya adalah formulanya yaitu subjek ditambahkan dengan have ataupun has, ditambahkan been. Nah, been ini jangan tinggal, been ini yang mencirikan daripada present perfect continuous ditambahkan dengan verb ing, kata kerja yang telah tambahkan ing. Contoh kalimat positifnya misalnya adalah we have been studying for 1 hours. We have been studying for 1 hours. Kami sudah belajar selama 1 jam. Artinya
Sebelumnya mereka sudah memulai belajar, namun sampai dengan sekarang waktu sekarang ini mereka juga masih melakukan kegiatan belajar. Itu adalah ciri daripada kalimat present perfect continuous. Kita lihat bagaimana bentuk kalimat negatifnya. Nah, sebagaimana biasanya, bentuk kalimat negatif kita tinggal tambahkan not di dalam struktur kalimat kita. Formulanya yaitu subjek tambahkan have tambahkan has ditambahkan dengan not ditambahkan dengan been ditambahkan dengan verb ing. Contoh kalimatnya adalah we have not been studying for 1 hours. We have not been studying for 1 hours. Kami belum belajar selama 1 jam. Lalu bagaimana contoh kalimat interrogatifnya? Nah, untuk contoh kalimat interrogatifnya sangat mudah. Kita tinggal pindahkan kata bantu have atau has menjadi di depan. Menjadi formulanya adalah have has ditambahkan dengan subjek, ditambahkan dengan been, ditambahkan dengan verb ing. Contoh kalimatnya misalnya, have we been studying for 1 hours? Have we been studying for 1 hours? Apakah kami sudah belajar selama 1 jam? Nah, lalu kemudian bagaimana contoh kalimat daripada negatif interrogatifnya? Nah, contoh kalimat negatif untuk interrogatifnya itu tinggal tambahkan not. Meskipun ini dalam tenses jarang dibahas, tapi dalam percakapan sehari-hari kita sering digunakan. Formulanya adalah have has ditambahkan dengan subjek, ditambahkan dengan not, ditambahkan dengan been, ditambahkan dengan verb ing. Kira-kira kalimatnya seperti ini. Have we not been studying for 1 hours? Have we not been studying for 1 hours? Apakah kami belum belajar selama 1 jam? Nah, demikian kira-kira satu contoh kalimat penggunaan present perfect continuous pada kalimat verbal. Sekarang bagaimana dengan kalimat nominal? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat nominal adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja di dalam struktur kalimatnya. Dia hanya ada ana. Apa itu ana? Adalah adjektif, kata sifat, noun, kata benda, dan juga adverb, kata keterangan. Contoh kalimat positif daripada present perfect continuous untuk kalimat nominal yaitu she has been my best friend since 2024. She has been my best friend since 2024. Dia sudah menjadi teman baik saya sejak 2024. Subjek ditambahkan dengan have atau has, ditambahkan been, ditambahkan dengan adjektif ataupun noun ataupun adverb. Kemudian untuk kalimat negatifnya kita tinggal tambahkan not saja. Jadi formulanya subjek tambahkan have dan has, tambahkan not, tambahkan been, tambahkan ana. Nah, contoh kalimatnya misalnya she has not been my best friend since 2024. She has not been my best friend since 2024. Dia belum menjadi teman baik saya sejak 2024. Lalu bagaimana dengan contoh kalimat interrogatifnya? Untuk contoh kalimat interrogatif sangat mudah. Bagaimana kemudian kalimat verbal, demikian juga kalimat nominal. Kata bantu dipindahkan ke depan, yaitu menjadi formulanya adalah have atau has ditambahkan subjek, ditambahkan been, ditambahkan dengan ana. Contoh kalimat simpelnya adalah has she been my best friend since 2024? Has she been my best friend since 2024? Apakah dia telah menjadi teman baik saya sejak 2024? Nah, yang terakhir, bagaimana kalimat interrogatif negatifnya? Nah, untuk kalimat interrogatif negatifnya, kata bantu tinggal kita pindahkan ke depan. Formulanya menjadi have has, tambahkan subjek, tambahkan not, tambahkan been, tambahkan ana. Nah, secara simpelnya contohnya adalah has she not been my best friend since 2024? Has she not been my best friend since 2024? Belumkah dia menjadi teman baik saya sejak 2024? Nah, kira-kira demikian contoh penggunaan kalimat nominal. Jadi kalimat verbal, present perfect continuous, dan nominal sudah kita bahas secara lengkap. Mudah-mudahan menjadi alat bantu bagi kita semua untuk memahami bagaimana konsep dan praktek sekaligus daripada kalimat present perfect continuous. Everyone, sebelumnya kita telah
merilis sejumlah video-video terkait simple present, present continuous, dan present perfect. Silahkan kalian lanjutkan pemahaman kalian dengan menonton video-video You English yang lain. Sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, maka ada tantangan. Sebagaimana biasa, ada sebuah tantangan di sini. Nah, tantangannya adalah bagaimana kalian mencari atau menganalisis kesalahan pada kalimat berikut ini. Bahkan kalian perbaiki di mana kalimat yang salah dan isikan di kolom komentar. Plus, kalau kalian bisa, buatkan satu kalimat present perfect continuous juga di kolom komentar. Kita akan lihat bagaimana bentuk pemahaman ataupun barangkali ada masukan lain yang kalian berikan, silahkan berikan di kolom komentar. Demikian pertemuan ini, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Juga kemudian jangan lupa subscribe channel You English, dan jika video ini menurut kalian bermanfaat bagi diri kalian, silahkan share kepada teman-teman kalian yang lain. Salam You English, sampai jumpa, see you tomorrow or see you again.